Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel yang sama bersama Mas Roy, sang pemuda asal desa Karangworeng yang hari ini kesibukannya adalah mengurus burung-burung murai. Tadi kita sempat berbicara luar biasa tentang proses daripada mabung, sehingga Mas Roy menyimpulkan bahwa burung itu adalah makhluk Tuhan yang paling tawakal ya, kira-kira. Tawakal ya, karena dia melakukan proses dari pagi berkicau terus sampai sore mungkin mencari rezeki dan dia tidak khawatir ya. Iya. Sebelum lanjut ya, sorry banget nih, saya pengen rokok dulu mas. Boleh. Saya butuh korek nih. Sorry. Silakan Mas Roy. Iya. Lanjut dong. Jadi gimana nih Mas Roy? Soal murai. Yoi. Soal tadi tawakal ya. Iya. Tadi kita sempat terhenti kan? Kita sempat terhenti tadi. Di bagian apa tadi Mas Anang? Mungkin khawatir tentang rezeki. Oh iya, khawatir tentang rezeki. Nah, kenapa tadi saya menganalogikan manusia harus seperti burung? Hakikat hidup memang seperti itu. Hakikat hidup tuh. Hakikat hidup. Yoi. Terus. Keras, berproses tanpa takut khawatir akan rezeki, sama halnya seperti burung. Dan saya juga tidak sia-sia memelihara burung. Tapi punten Mas Roy. Manfaat bagi diri saya Sendiri. Iya, bagi diri saya sendiri sebagai pemakan hidup. Jadi sekiranya burung itu memberikan saya cahaya bagi kehidupan. Waduh, cahaya nih, memberikan cahaya. Hikmah. Iya. Yang tadinya saya khawatir akan sesuatu untuk memulai apalagi berusaha, dengan saya berefleksi melihat burung, akan diberi pencerahan. Oh, berarti hidup seperti ini. Masa saya kalah dengan burung yang setiap hari bekerja mencari makanan, berkicau. Iya. Rezeki. Iya. Mungkin kalau dia berpikir burung ini pasti pasrah. Dia percaya bahwa rezeki datangnya sudah ada yang atur. Iya. Jadi begitu Mas Adam. Jadi mungkin dari sekian pemaknaan terhadap burung murai, mungkin Mas Roy bisa implementasikan pada kehidupan manusia seperti apa Mas Roy? Kehidupan murai. Atau mungkin Mas Roy melihat lingkungan Mas Roy, teman-teman Mas Roy, kolega-kolega, kisanak Mas Roy, mungkin melihat sejauh ini ada banyak sekali orang yang khawatir mungkin terhadap rezeki Tuhan. Mungkin bisa disampaikan opini daripada Mas Roy. Iya. Tentang implementasi kehidupan sehari-hari Dari dengan realitas yang saya temui. Iya. Jadi begini Mas Adam. Iya, gimana Mas Roy? Karena Mas saya merawat burung dan kelapa juga, saya mempunyai makna terhadap apa yang saya pelihara. Kembali lagi, mungkin orang-orang harus melihat realita. Iya. Dan berkaca kepada alam, kepada apapun, seperti halnya burung yang tadi saya katakan. Seharusnya berbeda sekali ya. Harus berefleksi tadi. Iya. Tak usah khawatir tentang apapun, Hah? apalagi rezeki. Iya. Apalagi Mas Adam yang sedang jomblo, mungkin saya harap tidak takut akan jodoh. Benar. Jodoh juga Mas bagian dari rezeki. Iya. Jadi mungkin hidup seperti burung. Iya. Teruslah bergerak, bekerja keras, berjuang sampai menunggu waktunya tiba. Udah, terima sajalah kodrat kehidupan. Iya. Seperti itu Mas Adam. Berarti mungkin kalau dalam satu kata itu kita simpulkan sebagai kepasrahan ya. Kepasrahan dalam hidup ya. Tapi mungkin kita dibarengi dengan kegiatan. ikhtiar ya. Dengan mungkin kalau bahasa orang-orang wirausaha itu dibarengi dengan bergerak. Kemanapun, dimanapun kita mungkin
tidak tahu tentang masa depan, kita tidak tahu tentang hari esok. Yang penting kita bergerak ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan lah ya. Iya, betul sekali. Karena sama halnya kembali ke burung. Iya Burung diberi sayap, betul. diberi apa namanya? Congor. Congor, bukan congor dong. Apa namanya? Ada apa sih? Mulut. Bukan mulut, kalau burung kan untuk manusia. Pematuk. Pematuk, kaki untuk bergerak. Iya. Kita diberi tangan, Iya. kaki, diberi mata. Iya. Lain. Ya tugasnya kita untuk bergerak. Ya mungkin itu dari perintah ciptaan kita. Kita diberi fasilitas semewah mungkin. Benar. Masa kalah dengan burung untuk hidup ini kan? Iya. Pokoknya jangan. Sorry, ada yang tabrakan. Aman. Ada yang tabrakan Mas Roy? Tidak terlalu fatal ya. Masih Nah, bisa lah. iya. Kita ngobrol tentang kehidupan, terus dibarengi tragedi tabrakan. Mungkin Mas Roy melihat peristiwa itu seperti apa, Mas Roy? Hal yang biasa sih. Hal yang biasa ya. Kadang dunia ini tidak tidak kita pikirkan, tidak kita rencanakan, terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba, iya. Mungkin bukan tiba-tiba, kita belum tahu maknanya, belum tahu apa alasan yang terjadi. Ketika kita main, Iya. ada yang tabrakan, kita tidak tahu alasan. Iya. Mungkin karena Tuhan dengan adanya tabrakan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, menolong, Iya. bisa jadi. Bisa jadi betul. Dan itu tergantung opini. Tidak. Tergantung pemaknaan kembali lagi kepada Pemaknaan diri ya. sendiri. Berarti mungkin lebih kepada hikmah ya, Mas Roy. Hikmah. Apapun peristiwa yang terjadi, baik senang, duka, ataupun sedemikian rupa rasa, Ya. kita harus memaknai itu dengan bil hikmah ya. Hikmah. Dengan hikmah yang sangat Karena menurut saya dunia ini penuh hikmah, penuh hikmah ya. penuh rahasia, Misteri ya, penuh misteri ya. penuh misteri. Iya. Dan selayaknya manusia kita diberi akal, diberi hati, kita harus tahu. Iya. Misteri itu. Untuk apa sih kita hidup kan itu? Jadi bukan hanya sekadar hidup. Iya. Jadi ada istilahnya agak bermakna hidup inilah. Benar. Tapi saya sedikit tertarik dengan premis yang Mas Roy katakan bahwa hidup tidak sekadar hidup, bahwa hidup memiliki tujuan, Mas Roy. Iya. Ini menarik sekali. Ini Mas nih. Saya sedikit sedikit break dulu. Saya sedikit megang HP dulu ya. Iya. Ada yang inbox. Iya. Pesanan. Iya. Silakan dicek dulu Mas Roy. Ya, inilah saya bersama Mas Roy, salah satu pemuda asal desa Karangwareng yang nanti 2080 akan mencalonkan sebagai kepala desa, dan pada 2100 dia akan terlibat dalam perang Yajuj dan Majuj bersama Cak Puad. Itu Puad sedang coding. Lanjut. Iya. Tadi mungkin pertanyaan saya mungkin langsung saja dijawab oleh Mas Roy, bahwa tadi saya tertarik sekali dengan premis Mas Roy yang mengatakan bahwa hidup tidak sekadar hidup, karena hidup memiliki tujuan. Iya. Nah, dari persepsi Mas Roy sebagai mungkin pemuda ya, Ya. mungkin melihat hidup ini seperti apa Mas Roy? Kita akan mengulasnya dari tujuan, fungsi, hingga hal-hal yang sedemikian rupa. Tujuan di samping itu mungkin berefleksi. Kita kan hidup berdampingan dengan hewan dan tumbuhan, dan satu hal lagi manusia tentunya. Dan bedanya manusia dengan tumbuhan, dengan hewan, kita diberi akal dan hati
untuk bisa menimbang, memilih untuk memikirkan hidup ini beda halnya dengan binatang dan hewan. Cuman sekedar hidup, tumbuh, dan kita harus bisa lebih baik dirinya dari hewan dan tumbuhan. Iya. Karena kita kan lebih istilah ada penciptaan dari manusia yang membedakan dari hewan dan tumbuhan. Iya. Mungkin di balik akal itu Tuhan ada alasan untuk kita mencari, menimbang agar hidup itu lebih bermakna. Iya. Untuk tujuan hidup sendiri bagi saya mungkin hari ini saya di samping umur masih muda, masih banyak hal yang belum saya ketahui. Sama halnya juga saya sedang mencari apa tujuan itu sebenarnya. Iya. Cuman saya sempat menangkap dari buku Buya Hamka. Iya. Judulnya Falsafah Hidup. Waduh, ini luar biasa Mas Roy, bacaannya berat sekali ya. Ya agak keliru juga bagi saya sih. Iya. Jadi di buku itu tentang mengungkap rahasia berdasarkan Al-Quran. Hidup Bagi berdasarkan Al-Quran. rahasia Al-Quran. Iya. Gimana itu Mas Roy? Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada saya yang doib sekali terhadap ilmu, mungkin sangat nirfaedah sekali terhadap proses dari kehidupan ini. Jadi gini Mas Adam, Iya, gimana Mas Roy? yang saya tangkap dari buku Buya Hamka, Iya, emang menggugah sekali pikiran dari buku ini. menggugah sekali pikiran. Walaupun saya belum tamat semuanya. Iya. Materi tangkap hanya sedikit yang saya tangkap. Iya. Ada lebih banyak lagi kalau pemirsa Iya. mengetahui rasa hidup. Saya rekomendasi mungkin baca buku Buya Hamka. Tapi mungkin sedikit saja Marcel memberitahu daripada yang Mas Roy baca. Jangan memberikan beban kepada pemirsa untuk membacanya. Sedangkan pemirsa ini adalah ini disiarkan untuk penduduk Mars. Mars dan pulau planet Namex. Oh iya, Namex. Iya. Saya baru tahu lagi. Oh, iya. Mas Adam memang ini banget ya, petani banget. Oke, sedikit gambaran dari itu. Jadi Buya Hamka dalam bacaan Falsafah Hidup perlahan menentukan rahasia Al-Quran. Kembali lagi ke penciptaan, kembali ke eksistensial manusia. Iya. Karena kita makhluk yang diberi akal, dan akal gunanya untuk menimbang, menganalisis bedanya dengan makhluk yang lain. Tentu kita harus tahu apa itu tujuan hidup. Iya. Dari tadi muter-muter saja ya Mas Roy. Oh. Iya. Jadi seperti apa? Seperti apa? Mungkin isinya mencakup luas, dan inti dari buku itu yang saya tangkap belajar bagaimana kita untuk hidup. Iya. Dan mencari tujuan sesungguhnya sejatinya penciptaan manusia. Untuk apa kita hidup? Iya. Kembali lagi ke pertanyaan filsuf. Iya. Sokrates. Sokrates. Iya. Jadi Orang Kubangkarang ya? Kubang dulu. Jadi itu ponakan. Tidak. Kembali ke pertanyaan para filsuf terdahulu tentang apa sih hidup ini? Kemana tujuan hidup? Iya. Apa? Ya itulah. Mungkin pemirsa sudah tahu dan masyarakat sudah tahu. Jadi hidup itu apa sih? Hidup itu apa sih? Dan di buku itu jelaskan. Apa tuh? Hidup itu ya mungkin berusaha. Yang saya tuturkan dari situ, menurut rahasia Tuhan, terlalu sia-sia bahwa apabila hidup ini hanya
mencari kesemuan. Kesemuan. Iya, Kita iya, iya. mencari yang sekiranya bukan hanya di dunia. Iya, 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 iya. Karena kita akan mati, dan sebagai orang muslim kita percaya bahwa akan ada dunia selanjutnya, Iya, kehidupan. kehidupan selanjutnya. Dan kehidupan selanjutnya tentu kita tidak hanya sekedar tidak membawa apa-apa. Iya, 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 iya. Nah, di dunia ini mungkin sebagai perjalanan untuk kehidupan selanjutnya. Dan apabila digambarkan, mungkin kita hidup di dunia itu tempat membawa bekal untuk kehidupan selanjutnya. Iya, iya, iya. Seperti halnya kita perjalanan mudik dari Cirebon ke Sigong, Iya. dari Karangwaring ke Sigong. Iya. Kehidupan di Karangwaring ke Sigong, tentu kan kita harus mempunyai bekal. Iya, iya, iya. Tidak hanya membawa diri saja. Iya, Kita iya, harus iya. membawa minuman, membawa ongkos, Iya, 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 buat iya. makan. Iya, iya, iya. Sama halnya dengan kehidupan selanjutnya. Betul, betul, betul. Modal ya, mungkin Modal. kalau dalam istilah wirausaha itu modal ya. Modal untuk kita ke tahap selanjutnya. Iya, atau iya, iya. berhasil. Nah, mungkin modal dari kehidupan selanjutnya tentang manfaat dari diri kita sendiri ketika kita masih hidup. Iya, 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 iya. Apa sih yang kita kontribusi untuk kehidupan? Iya, 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 iya. Nah, ini manfaat dan makna atau segalanya lah. Iya, iya, iya. Bukan hanya manfaat untuk kita sendiri, mungkin terlalu egois kan gitu. Iya, 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 Jadi iya. mungkin itu bekal kita untuk kehidupan selanjutnya, manfaat yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, dan perbuatan-perbuatan lah yang sekiranya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, 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 iya. Itu mungkin bekal kita untuk persiapan kehidupan selanjutnya. Iya, 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 iya. Mungkin saya agak sedikit menyambungkan sedikit sih nih Mas Roy, bahwa Boleh Mas Adam. tadi dengan Mas Roy bercerita tentang burung, bercerita tentang ular, lalu kita berpindah sedikit bercerita tentang kehidupan. Terus Mas Roy menyinggung tentang buku Buya Hamka yang judulnya apa tadi Mas Roy? Falsafah hidup. Falsafah hidup. Iya. Jadi mungkin saya sedikit tahunya mungkin Buya Hamka mungkin menyinggung tentang tujuan hidup yang tadi Mas Roy juga katakan ya, Iya. bahwa Mas Roy membandingkan dua variabel antara burung dan manusia. Iya. Kira-kira begitu ya. Jadi Mas Roy juga menyinggung bahwa manusia harus lebih baik daripada burung, Iya. karena mungkin burung diberi sedemikian nikmat tapi tidak sekompleks seperti manusia ya. Iya. Burung diberikan kehidupan tapi tidak diberi akal, sedangkan manusia justru sebaliknya Mas Roy. Iya, benar sekali Mas Adam. Iya, sehingga dari situ mungkin Manusia harus berkaca. iya, manusia harus lebih daripada burung. Sehingga maka ada istilah jika manusia hidupnya jelek maka dia lebih rendah daripada hewan. Tapi begitu sebaliknya, jika manusia hidup lebih baik maka dia lebih mulia daripada malaikat. Iya, benar sekali. Iya. Mungkin kalau manusia itu mungkin tujuan hidupnya itu ibadah mungkin Mas Roy ya, kalau di buku Falsafah Hidup. Iya. Simpelnya ibadah. Iya. Ada sebanyak-banyak manfaat. Iya. Ini menarik sekali sih Mas Roy ya. Apalagi Mas Roy kan keturunan daripada Habib ya. Kayaknya Mas Adam terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Iya. Maksudnya Habib reject. Ya, bukan. Orang ini ya itu sih. Tapi yang bertobat ya. Yang bertobat. Iya, Tidak juga iya. tidak. Tapi kan tidak apa-apa ya. Ada mungkin dari sebagian orang yang keturunan dulunya keturunan yang tidak beres seperti Abu Jahal dan sebagainya, tapi anaknya menjadi pejuang Islam pada masanya. Bentar Mas. Iya. Ya inilah kita bersama Mas Roy, salah satu
itu orang yang sebentar lagi akan berangkat ke dunia siluman. Kebetulan Mas Roy ini memiliki channel bagaimana masuk ke dimensi lain yang kita sebut sebagai black hole. Jadi Mas Roy termasuk orang yang sangat beruntung diberikan karomah, itu diberikan pintu untuk memasuki black hole pemirsa. Lihat ini lagi mengkoordinasi dengan Kuncen ya, Kuncen planet Namex ya. Ada benar sekali ya. Benar ya? Iya. Saya sedikit menambahkan bahwa Mas Roy ini pernah terlibat perang pemirsa. Kalau nggak salah sekitar tahun 2019. Halo, assalamualaikum. Bu, ada stok lagi nggak Bu? Ada yang pesan satu lagi sih Bu, yang itu udah habis. Oke siap Bu. Jadi kalau sore satu lagi aja dulu sih Bu. Nanti orangnya kabarin dulu ya Bu. Oke siap. Nanti kabar lagi Bu. Ya, Mas Roy ini sedang berdiskusi bagaimana ada satu orang lagi yang ingin masuk ke dunia black hole. Mas Roy adalah sebagai orang yang memediator. Kebetulan Mas Roy juga kenal dengan Kuncen, kalau nggak salah itu bernama Ibu Jiki ya, Ibu Jiki. Jangan sebut nama dong. Sorry. Iya. Dan di sana ada Cak Fuad sedang mengerjakan sesuatu pemirsa. Ini kita berada di satu gedung yang sangat luar biasa, yaitu mungkin orang-orang tidak tahu sebenarnya bahwa gedung ini adalah masjid, tapi dalam berbentuk kafe ya. Cuman kita rahasiakan bahwa esensi daripada gedung ini adalah sebenarnya masjid. Karena sekiranya pemirsa teman-teman bahwa masjid itu kan adalah tempat orang berserah diri, tempat orang bersujud, tempat orang memasrahkan, dan di sini adalah orang-orang yang sangat pasrah kepada takdirnya. Salah satunya adalah Mas Roy. Mas Roy adalah orang yang sangat pasrah kepada takdir hidup. Dia tidak pernah menuntut kehidupan yang lebih. Mas Roy lebih mengutamakan orang lain daripada Mas Roy sendiri. Contohnya kemarin Mas Roy memberikan 3 juta langsung di muka kepada saudara Fuad yang waktu itu ingin disunat. Kebetulan karena Mas Fuad tuh kalau nggak salah keturunan Buddha ya Mas Roy. Buddha. Karena kan ajaran Buddha tidak seperti ajaran Islam. Buddha belum mengajarkan, bukan berarti tidak, belum mengajarkan yang namanya sunat. Jadi Mas Fuad kemarin baru saja disunat, ada sekuntulnya baru saja dipencit. Dan kenapa memakan biaya sangat mahal? Iya. Karena si kuntul terlalu sudah. Karena sudah ini ya, sudah. Iya. Jadi mungkin dokter agak kesulitan. Iya. Berbeda dengan anak kecil kan. Iya. Mood, terus creamy. Ini ada sekitar 2 menit lagi Mas Roy. Mungkin Mas Roy memberikan tilawah atau memberikan kultum, karena sebentar lagi mungkin kita sekitar 13 hari lagi atau 12 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Ini ada sekitar 2 menit Mas Roy. Mungkin ini temanya adalah tentang neraka.
Ya, mungkin Mas Roy bisa sedikit memberikan wejangannya, Oke. karena sekarang orang-orang ini orientasinya malah kepada neraka. Jadi mungkin sedikit Mas Roy mengedukasi apa itu neraka, bagaimana cara memasuki neraka biar lebih cepat dan mudah, ya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, Mas Roy. 2 menit. 1 menit. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Neraka, Mas Roy. Oh, neraka. Neraka. Mungkin bagian apa namanya, konsekuensi setiap Oke, serius. Neraka. Yang setahu saya mungkin neraka. Silakan di Mas Roy. Saya sangat mengerti. Mas Roy tertawa karena saking tidak sanggupnya menjelaskan definisi neraka, sehingga daripada Mas Roy bersedih, mungkin saya kira Mas Roy mengungkapkannya dengan tertawa. Neraka ya, mungkin sebagian orang berpikir neraka itu bagian konsekuensi atau hukum kausalitas kehidupan. Kausalitas kehidupan. Catat. Iya. Jadi sebagai apa namanya, hasil buah dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sama seperti halnya memancing mungkin bagi saya. Kok memancing sih? Kembali ke perbuatan. Ya mungkin Tuhan mengadakan neraka sebagai refleksi bagi hamba-hambanya yang berpikir, dan hamba-hamba esensinya mungkin dari kausalitas, ada hukum sebab akibat, yang mana kita berbuat baik, yang mana ataupun sebaliknya itu ada sebab akibatnya. Iya. Kenapa ada neraka? Mungkin untuk mengarahkan Roy Toronto. Apa kabar Roy Toronto? Alhamdulillah Mas, baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Hari ini kelihatannya seger banget nih Roy Toronto. Iya dong. Kenapa nih Roy Toronto hari ini seger banget? Untuk alasan sih cukup simpel. Karena saya bangun pagi jadi semangat. Oh Di sisi lain burung saya mulai berkicau, jadi ada sedikit gairah. Burung apa tuh? Murai. Murai. Sama kucing saya mau mulai berisi lagi, jadi saya senang sekali. Kucingnya kucing? Untuk kucing itu jenis dari ini, pegunungan Himalaya. Kemarin jemput ke salah satu Karangwarai, jadi saya ambil Pegunungan Himalaya. Coba banget ya. Gak tau tuh Iya. mereka pakai sini. Soalnya kemarin kesasar. Ada berapa ini ekor untuk? Ekornya cuma satu, jadi ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Jadi ekornya satu, kucing ada 2, berarti jadi 3. 2 dong. 2 dong. Iya. Keren. Untuk kaki jadi 8 berarti. Oke. Tapi sekarang tuh harga burung lagi turun, Mas Roy. Harga burung. Ini berarti nanya burung apa kucing nih? Yang dari Kita nanya apa aja lah. Untuk burung tuh 1 ekor. 1 ekor. Dan jenis itu murai batu. Murai Hasil batu. ternakan. Hasil ternakan. Dan itu udah ada cincinnya di kaki. Itu berpengaruh terhadap harga, Mas Roy. Kalau ada cincinnya. Berpengaruh. Soalnya kalau dari ternakan itu kita bisa tahan stresnya lebih lebih tinggi dibanding kalau kita dapat mudah hutan. Iya. Hidupnya lebih apa namanya? Lebih panjang. Lebih panjang kalau murai batu Yang hasil ternakan. yang hasil ternakan. Tapi kan dia nggak punya ini, Mas Roy. Nggak punya insting untuk hidup di luar. Karena kan itu ternakan dari lahir sudah di kandang. Terus iya, jadi dia kalau misalkan mengalami pergantian musim,
Dari musim panas ke musim penghujan, kemungkinan daya tahan tubuhnya tuh mengurang, Mas Roy. Beda dengan mungkin murai yang berasal dari alam liar. Oh, sebenarnya mending ternak Mas Adam. Jadi kalau ternak itu daya tahan tubuh kuat, jadi udah terbiasa di kandang, jadi dia adaptasinya mudah daripada kita beli hutan angkep. Berarti itu Adaptasinya iya kurang. iya iya. Stres cepat mati. Berarti kalau dilepasin nggak bakal terbang ya? Kalau dilepasin, alhamdulillah terbang. Tapi kan itu kan murai yang dari kecilnya sudah di kandang, Mas Roy. Di kanan juga kan ada sayap. Masa di kandang nggak ada sayap? Nah, Bisa terbang. iya bisa terbang, cuman kan mungkin tidak berkeliaran. Nah. Kemungkinan akan balik lagi ke kandang itu lagi karena dia kan tidak punya rumah. Iya. Seperti Mas Roy yang sudah lama diam di Sigong, tiba-tiba ngerantau, bingung kan mau kemana, tujuan hidup kemana, jati diri kemana. Karena jati diri Mas Roy, kehidupan Mas Roy itu ada di Sigong. Iya. Kok Mas Adam belum tahu? Kita tentang saya sih. Iya. Ya kalau untuk murai sih tidak terlalu sih. Berbeda dengan manusia kan tidak tahu tujuan. Yang terpenting kita merawat murai itu karena kicauannya. Mau dirawat di kandang apapun hasil liar tetap apa integritas burung. Hai. Tetap karakter burung itu berbunyi. Karakter burung berbunyi. Emang sudah karakternya, tujuan itu juga berbunyi. Tapi itu burung sudah mengalami berapa kali inkubasi, Mas Roy? Inkubasi apa tuh? Inkubasi itu seperti istirahat lah. Kalau ini mungkin mabung. Sorry. Bahasnya cukup intelektual sekali. Untuk mabung saya kurang tahu sih. Soalnya pas saya beli itu udah bulu rapi. Jadi kalau kemungkinan baru 1 kali mabung dari tahap anak ke dewasa pasti ada proses mabung. Iya. Tapi mungkin ini pemirsa dari channel yang berada mungkin tidak tahu apa artinya mabung. Mungkin Mas Roy bisa jelaskan sedetail-detailnya kepada pemirsa. Apa itu mabung? Jadi begini, mabung itu proses pergantian bulu. Jadi kalau ular ganti kulit. Nah kalau di murai atau ternak ayam atau apa ada proses pergantian bulu. Oh iya. Saya sedikit menangkap nih Mas Roy. Berarti kan kalau di burung itu mabung ya. Kalau di ular ganti kulit. Ya. Kalau ulet itu jadi kepompong. Ya. Nah kalau manusia itu berarti puasa ya Mas Roy. Kalau manusia Puasa ya. Berarti mabung itu proses mengevaluasi diri ya. Iya, proses mengevaluasi diri untuk Menjadi lebih baik. Yoi, keren. Lebih baik. Bulu-bulunya pada jadi lebih cerah. Berarti setelah mabung itu proses pergantian bulu si burung lebih ini lagi. Lebih bulunya bagus. lebih bagus, bunyinya lebih nyaring. Iya. Tapi kembali lagi kalau saya analogikan proses mabung itu ada jenisnya juga. Sama halnya seperti manusia ketika puasa. Iya. Ada gagal dan ada berhasil. Iya. Nah, untuk proses mabung itu sendiri kita berhasil ada perawatan lebih intensif sama halnya dengan orang puasa. Dengan menjaga diri lebih ketat, lebih intensif. Iya. Berbicara, mendengar, mencium, melihat sama halnya dengan manusia. Begitu pemirsa. Jadi burung juga sama halnya dengan manusia. Mengevaluasi lah. Berarti menghasilkan ini ya. Berarti kalau manusia kan kognitif yang persuasif. Persuasif banget. Iya. Soalnya ya tadi kognitif. Berarti kalau dalam manusia itu kan menghasilkan takwa ya. Ya. Lebih mawas diri pada perbuatan, perilaku, kira-kira gitu ya. Ya, sama halnya dengan burung. Mungkin kalau burung berpikir dia mungkin akan berpikir bermuhasabah. Bermuhasabah ya. Sama halnya dengan manusia.
saya sudah lebih beranjak dewasa, saya harus lebih menarik, lebih bagus lagi. Bukan dari hanya kicauan, dari tampilan. Sama dengan manusia. Bukan hanya kalau manusia bukan hanya tampilan, tapi lebih ke jinak, jiwa dong. Iya. Berarti mungkin dari pandangan Mas Roy ini saya tangkap bahwa semua makhluk Tuhan itu akan bermuhasabah diri, akan mengevaluasi diri pada waktu tertentu ya. Sama mungkin seperti ulat, Mas Roy. Seperti ulat kan mungkin sebelum menjadi kupu-kupu kan dia menjadi binatang yang mungkin mengganggu ya, atau ya sebut saja hama lah gitu ya, pada tanaman, pada bunga, sehingga dia mengevaluasi diri, dia berpuasa, jadi kepompong, berdiam diri, setelah jadi kepompong jadi kupu-kupu ya, jadi kupu-kupu lalu memberikan manfaat itu Mas Roy kepada bunga yang tadinya sebelumnya jadi ulat, merusak, pas jadi kupu-kupu menjadi bermanfaat kepada bunga gitu ya. Berarti itu proses ya Mas Roy ya. Iya. Saya kira ini pandangan Mas Roy sangat luar biasa sekali yang saya tangkap ini. Baru ini saya ngobrol dengan orang-orang yang pandangannya luas sekali ya. Luar biasa. Iya. Itu mungkin hampir sama dengan manusia Mas Roy. Mungkin kalau anak zaman sekarang tuh mengistilahkan dengan yang namanya hijrah ya. Sebelum hijrah kan manusia mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya melanggar perintah Tuhan, menjauhkan daripada perintah-perintahnya. Terus dia berhijrah, memberikan manfaat, dia merubah pola pikirnya, merubah perbuatan sehingga memberikan output yang baik pada sosial. Sedemikian rupa ya. Gitu kira-kira Mas Roy ya yang saya tangkap dari obrolan mabung ini ya. Iya, keren. Jadi maknanya luas ya. Terus saya melihara burung juga sebagai refleksi Gimana tuh? Jadi yang setahu saya itu burung itu adalah makhluk Tuhan yang paling tawakal. Saya kira makhluk Tuhan yang paling seksi. Jadi saya berefleksi dari burung itu. Iya. Maksudnya tawakal tuh gimana tuh? Oke, kita ilustrasikan nih. Senang sekali nih. Saya senang sekali nih. Saya ilustrasikan nih sebagai pelihara burung yang saya ketahui. Iya. Jadi burung itu kenapa dikatakan sebagai makhluk tawakal? Iya. Karena dia dari pagi sampai petang mencari makanan tanpa berekspektasi apa-apa. Iya. Yang terpenting dia mencari apakah itu ada hasil atau tidak sampai petang. Dia tidur lagi. Iya. Kemudian pagi. Iya. Begitu pula mencari makanan, mencari minuman. Dan itu proses sekali ya. Sama dengan manusia. Iya. Kita harus seperti burung untuk berusaha, berproses. Kita tidak tidak khawatir akan rezeki. Iya. Tapi sebentar nih Mas Roy, saya tahan dulu nih. Ini perbincangan yang sangat menarik, menggugah selera dunia. Saya kira kita tahan dulu karena ini durasinya mungkin sudah 00. Kebetulan saya membawa 2 memori. Saya pindahkan dulu sehingga obrolan kita akan lebih hikmat. Bentar Mas, berarti kamera murah ya? Ikan Darius ini terbukti kayak daya tarik dirasa, cuman menurut rasanya kan sih balet ya, liter soalnya campur sih. Jadi lagi ngobrolin apa nih Mas? Lagi briefing masalah kita rasa sih kemar kayak varian daging babi, risol daging babi jeung ayam tiren.
Wah. Dari sini pakai bintang baik. Tak asup atuh hayam mau 1000 mah. Si sur hayam, soak bintang baik. Gua isinya tuh Indomie. Enak mendam. Gua pernah Tuh. Ada. Indominya berarti direbus dulu, Iya, Risol lu. Indomie masak, bukan Indomie goreng. Indomie goreng. Tapi ya udah mateng. Isinya tuh. Tapi udah dimubungin Indomie gorengnya. Cobain bisa your mom bisa. Tapi lebih Bisa bagus. sih. Itu seblak ya. Oh, Ini. topping seblak lah. Heeh. Tapi dengan harga 1000. Soak. Kamu tuh sini martabak telur. Martabak telur terus nantinya Bisa kayak jukut tuh, gua malah mencukut. ayam. Di sini ayam geprek. Selalu ayam geprek. Ini olahan bakso tuh. Hah? Olahan bakso. Orang pasok. Tapi rata-rata kayak ada soal endok tuh ya. Tapi endok endok sayur enak mah. Endog jeung susu. Susu prim. Can pernah heuh? Risol dibere susu. Ngeunah amis. Kamu ini mah iba ya norona. Endok teh tapi endok sayur. Masih gede warteg teh. Yang lamun tuh beli pizza. Karena pizza. Agak karabul. Harga 1000. Iya nu ornyen arana Bob Sadino, Bill Gates, Parutus Asa teh iya ya. Kita dewe ular oke. Jadi gimana nih Pak Oyan? Kita tuh hampir sebentar lagi 2 minggu lagi Ramadan nih. Mungkin bisa sedikit memberi kiat-kiat untuk menghadapi bulan Ramadan dari sisi Al Habib Ar-Royan Al Mukarram Al Karangwarengi Al Gondrongi. Saya belum punya materi juga udah ditanya. Untuk kiat-kiat Ramadan sih simpel aja saya. Tapi kalau kita berbicara kiat-kiat mungkin terlalu jauh nih. Tapi sebelumnya kiat itu artinya apa sih? Bodoh gening. Kegiatan. Kiat-kiat teh inilah semacam apa ya? Nonnya kiat-kiat teh lain tips sih. Enggak, menurut KBB coba. Saya kurang soal itu ya. Kiat. Takut saya salah jawab. Tapi mungkin kita berbicara tentang Ramadan dulu deh, Iya, Ramadan. Pak Habib. Gimana nih? Menurut Habib Ar-Royan Al Karangwarengi Al Gondrongi, Kocok-kocok dulu kan. Ramadan tuh dalam persepsi Ar-Royan Al Habib Al Gondrongi itu seperti apa? Ramadan. Suci. Bagi umat muslim bulan paling top. Artinya Pak Royan, Ramadan. Ramadan. Menurut Al Habib Al Fuadi Al Bedani. Al Ngodingi. di sisi lain sih untuk mensucikan dalam artian tuh. Jadi itulah maha besar Tuhan kepada umatnya. Ngomong naon sih aing wis setengah larti umum. Enggak, bulan paling spesial menurut saya. Di samping saya juga buka resto. banyak menu-menu untuk disediakan di Ramadan. Lumayan buat nambah penghasilan. Tapi untuk corner sendiri nih, Iya. Pak Habib, kira-kira
strategi apa yang akan diterapkan corner menjelang bulan suci Ramadan ini? Untuk masalah strategi mungkin dari secara kognitif saya kurang mempersiapkan. Nah, cuman di sisi lain ada planning lah untuk masalah Ramadan. Masalah kan ada nanti Ramadan itu ada bola Euro. Nah, kemungkinan N Corner nanti akan mengadakan itu masalah nobar. Ya minimal sampai subuh lah. Sekiranya orang-orang pulang ke sahur di rumah, sahur di N Corner, lumayan juga kan. N Corner pemasukan lagi. Gitu sih. Tapi itu tidak akan menimbulkan konflik kan, itu nobar. Nobar kan pasti akan datangnya dua kubu, antara kubu 1 dan kubu 2. Kayak misalkan antara The Jack dan Viking. Yang anjing. Sorry, untuk masalah Liga Indonesia mungkin tidak diadakan nobar. Enggak, ini Juga semacamnya. Semacam. Kalau Euro kan Oh. Itali kan dengan apa ya? Jenengnya Itali. Yang perang dunia teh. Sotandia. Atau GP Kamari. Jatah. Tapi saya rasa aman sih kalau bola Eropa kayak gitu. Dan kemungkinan fans-fansnya juga pada bijak. Tidak kayak Persija kan nggak masuk otak soalnya. Tadi zaman The Jack tak pokoknya ya. Cirikeun tah banget iya tah. Mbah berhala. Cirikeun beta banget iya tah. Tujuk sama dengan berhala. Enggak, untuk masalah becek sih boleh-boleh aja ngefans. Tapi jangan brutal kayak ini. Jadi nggak etik lah. Masalah fans dalam negeri kita konflik sih. Contoh luar negeri lah. Ya minimal konflik langsung perang dunia 3 kan bagus. Jangan sama dalam Perang negeri. dunia ketiga. Maksudnya gak etik lah karena perang masalah bola. Udah masuk otak lah. Apalagi ya itu tadi Persija, The Jack. Udah masuk otak kalau nobar tuh. Jadi untuk berkecimpung di kancah Eropa kurang. Itu beda tuh sih. Video. Oh. Terus Kita kembali ke corner aja nih Pak Oyan. corner. Ke corner. Iya. Kira-kira kalau misalkan ada pesaing di sebelah corner, Ya. menurut Anda gimana nih? Sayang. Saya sih slow aja. Slow aja. Yang terpenting sayangnya ya sama-sama. Sila bersaing dengan sehat. Karena juga orang bosan masa kita nolak sih. Nggak apa-apa. Di sisi lain kan membuka lowongan pekerjaan juga. Tapi kalau misalkan itu berdampak sepi terhadap N Corner sendiri gimana? Simpel. Tutup dong. Ya mungkin mengusahakan lah seoptimal mungkin supaya tidak bergejolak penurunan dari Corner dengan ada pesaing. Berarti selama 3 bulan ini N Corner kan dalam satu tahun ini N Corner bukan N Corner sih, tepatnya dunia mengalami Inflasi. COVID. Oh, ya, COVID. Terus 3 bulan terakhir juga kita mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Nah, selama itu gimana cara bertahan N Corner? Tidak menyerang, tidak bertahan. Pasrah. Pasrah sih. Ya berjalan dengan adanya. Nyekel duit eta teh.
Saya juga keliru menghadapi itu. Ya cuma sekiranya di sisi lain masih tetap buka, lampu-lampu tetap bersinar walaupun dompet kosong. Ya paling itu sangat sih. Soalnya kan nggak bisa diprediksi tentang kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi agak menurun. Sangat. Ada efeknya. Nah, selama menurun itu kenapa masih tetap bertahan dengan corner? Kalau dipikir-pikir secara logika sih kurang masuk akal. Kita berjualan tapi tidak dapat untung, tapi tetap berjualan cuma dengan landasan cinta. Apapun hambatannya kita buka. Jadi nggak masalah, walaupun Berarti poin ini sangat mencintai corner. mencintai. Ya. Bagaikan rumah ibadah berarti. Bukan ibadah lagi, semedi lah. Tempat bersemedi. Berarti di End Corner ini menu andalannya apa nih, Pak Habib? Untuk di End Corner menu andalan kita itu dari makanan ada dimsum. Dimsum. Ya. Yang kemarin ini ya polemik ya. Iya yang polemik. Anda tahu sih. Iya betul sekali dimsum. Jadi ciri khas di sini kita dimsum. Kebanyakan anak-anak muda. Tapi di Lemah Abang ada dimsum yang lebih murah lagi, Pak Habib. Oh kalau itu sih kembali ke customer, saya tidak memusingkan. Yang terpenting kualitas rasa masih tetap Lemah Abang. walaupun murah, Enak. enak. Yang itu buat varian-varian orang mau nongkrong. Kita tidak tertuju pada dimsum juga, karena kita kedai coffee shop nih, lebih ke minuman juga. Sejauh ini di End Corner ada berapa karyawan, Pak Habib? Kemarin itu 3, Kemarin 3. cuman karena ada ketidakstabilan aliran darah, jadi harus kepotong tangan. Jadi yang berjalan kaki doang. Berarti pelangsingan ya dalam perusahaan. Agar kita tetap bisa bergerak sih. Katanya akan ada pelangsingan lagi. Pelangsingan insya Allah. Berarti manusia ini akan dilengsarkan juga. Enggak. Ini 2 stay kayak gini sih, seimbang 2. Cuman agak memberatkan tapi tidak masalah. Yang terpenting jadi lanjut. Terus kemarin aja deh. Bentar dulu, saya minum dulu ini. Tapi ada kepikiran tidak nih Pak Habib Gimana nih? untuk membuat terobosan makanan? Rasanya saya sebagai konsumen tuh merasa makanannya tuh andalannya hanya dimsum. Sementara dimsum kan kita tahu sendiri sudah mulai bermunculan. Di Lemah Abang saja kita bisa hitung ada 2 yang menyuguhkan dimsum. Untuk terobosan dan untuk terobosan mungkin kita mengandalkan orang-orang sekitar sih yang mungkin ahli di bidang makanan itu. Jadi mulai ada teman-teman yang punya bisnis, mulai kayak Apa nih? ini nih. Jadi ini dari teman saya. Ya kalau dirasa emang nikmat ke lidah, bibir bergoyang. Tapi kan rasanya risol tuh tidak masuk untuk corner yang konsepnya kopi. Kecuali kalau di resto atau mungkin makanan rumah Iya. atau mungkin konsepnya sarapan. Ya kita cuman berekspektasi dulu nih.
Jadi emang kurang cocok sih kalau risau tuh. Tapi cocok kalau di kala hujan. Dengan alat-alat kayak gini mau cocok. Tapi kita mungkin akan survei juga sih ke my friend gimana reaksinya, apakah lidah bergoyang ataupun gigi rontok. Nanti mungkin ada terobosan baru. Apakah tidak terpikirkan untuk membuat rice box atau proses. dessert? Lagi ada proses dessert enggak. Jadi my mom lagi mau survei Your mom, menu varian baru. menu varian baru. Jadi sekarang saya sudah mengadakan my mom untuk mengolah-olah makanan dengan bahan-bahan untuk dijadikan sebuah makanan. Kemungkinan ya akan datanglah menu baru. Yang akan datang. Jadi lagi terpikirkan, terproses oleh my mom. Iya. Makan dulu. Selain strategi di bulan Ramadan tentang nobar, Euro kan kemungkinan akan muncul di 2 minggu lah, 2 minggu Ramadan. Berarti kan sekitar ada 2 minggu yang tanpa Euro selama bulan Ramadan. Nah, kira-kira Nah, apakah ada strategi lain? Saya kira itu sangat membosankan. Atau itu strategi yang hanya satu gitu, Pak Habib? 2 minggu yang kosong ini buat mempersiapkan sih. Biarkan sekarang mungkin segini aja, nanti kalau Wana udah siap mungkin kita adakan surprise. Jadi yang tadinya end corner gini-gini aja langsung mengadakan nobar, jadi orang kaget, oh ayolah end corner, tadi spesifik aja terus ada mengadakan nobar. Jadi istilahnya 2 minggu ini mungkin kita persiapan untuk mengadakan acara nobar. Jadi Sleman kita juga udah buka siang tuh, udah dalam waktu dekat sih untuk ada strategi-strategi yang akan datang. Jadi mau ngambil makanan yang sekarang. Pas Ramadan buka siang berarti? Pas Ramadan Adakan acara ngabuburit. Keren banget. Ngabuburit sambil ngopi. Tapi itu ide yang sangat bagus sih, Pak Oyan, Pak Habib, sorry. Karena orang kan nggak sepenuhnya puasa. Iya. Tapi dilihat mayoritas orang-orang sini kan tidak ada. Itu kan Bocil. Nggak bacot deh. Bocil. Aduh. Umurnya teh. Ya salah. Salah. Ada keputusan baru sih, emang bener banget menurut Pak Fuad, dan saya belum terpikirkan acara ngabuburit sambil ngopi, walaupun tidak masuk akal orang puasa ngabuburit sambil ngopi. Cuma kita menyediakan orang-orang yang nggak puasa, semoga aja banyak orang yang nggak puasa kan, jadi makin banyak yang ngopi. Kita mau buka ini apa namanya, mindset orang-orang untuk tidak puasa. tidak. Kafe kabir. Tidak. Mungkin lebih bagus sih saya terpikirkan untuk ngabuburit, cuman diselingi dengan nonton film. Tapi film-film yang religi. Nah, setiap ngabuburit, Kenapa harus dengan film-film yang bertemakan religi? ya kan bukan tahun baru, bukan hari Natal. Emang konsep puasa kan kita Harus religi. hawa-hawa Islami. Iya kan nggak etis nanti yang barat balap kan bisa birahi kan,
menggagalkan puasa, bisa makruh. Iya. Sekiranya film itu meningkatkan iman orang-orang juga. Iya. Jadi menambah energi positif dan semakin menstimulus Kognitif menghasilkan persepsi. stimulus orang-orang untuk tetap berpuasa. Jadi begitu Adam. Iya. Dan rencana juga saya akan mendatangkan ustadz sih dari BTN. Ustadz dari BTN. Kira-kira mungkin sedikit dikasih clue-nya. Siapa ustadz yang Pak Habib maksud itu? Jadi ustadz ini cukup populer sih di Cukup corner. populer ya. Hampir setiap hari ke corner. Setiap hari. Tanpa mengenal cuaca. Tanpa melihat cuaca, badai dan sebagainya lah. Covid pun tetap dilalui. Walaupun dia harus menerima imbas Covid, tapi break dulu break.